jamaah yang akan berangkat insya Allah pada tahun yang akan datang 2021 yang kemarin sempat tentu tertunda karena COVID ini. Baik, mari kita awali pertemuan manasik pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap semoga Allah memberikan kemudahan, kemanfaatan melalui kegiatan manasik online ini, meskipun tentu ada banyak keterbatasan, namun inilah yang bisa dilakukan dalam situasi yang sekarang belum pulih normal seperti semula. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar dari kegiatan kali ini, sebagaimana kita tahu bahwa penyelenggaraan haji tahun 2020 ini seluruhnya tidak bisa diberangkatkan karena situasi yang ada. Semoga tahun depan semuanya bisa diberangkatkan dengan catatan tentu ketika situasinya sudah kembali normal. Nah, pada saat ini diambil sisi positifnya saja, terutama bagi jamaah. Ketika kemudian terjadi penundaan, Bapak Ibu artinya diberikan kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi untuk mempersiapkan keberangkatan di tahun yang akan datang. Kami di Kementerian Agama, insya Allah mulai hari ini kita akan mengadakan manasik secara online. Ini sebagai bentuk dari pelaksanaan Jumat manasik yang pada konsep awal itu dilaksanakan di tingkat KUA secara tatap muka dan sudah berjalan pada saat itu. Kemudian mulai bulan Maret serentak terhenti karena situasi ini. Nah, hari ini kita akan mulai dengan melaksanakan kegiatan manasik setiap hari Jumat, insya Allah mulai 1:30 sampai nanti jam 2:30 lewat Zoom. Sekaligus kami juga mengupayakan manasik yang kita lakukan via online ini nanti kita bisa rekam dan bisa kita tampilkan di media lain, apakah nanti di YouTube dan yang lain-lain, sehingga yang pada saat hari ini tidak bisa berkesempatan untuk mengikuti, nanti bisa mengikuti pada kesempatan yang lain. Nah, ini sebagai upaya dan ikhtiar bersama, selain tentu juga ikhtiar-ikhtiar lain di kabupaten kota, teman-teman juga sedang mempersiapkan pertemuan manasik yang bersifat offline, tatap muka dalam kelas-kelas kecil. Nah, ini nanti akan saling melengkapi, di samping juga Bapak Ibu yang dapat melaksanakan pembelajaran secara mandiri, karena bukunya juga sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai pengantar awal dari kegiatan ini. Kita rencanakan insya Allah pertemuan ini akan berlangsung, yang kita jadwalkan itu sekitar 35 kali pertemuan sampai kira-kira di bulan Maret 2021 ya. Setiap hari Jumat selama 1 jam kita akan melakukan manasik, kemudian akan terus bergulir sampai nanti di kira-kira awal Maret tahun 2021, sehingga akan ada sekitar 35 kali pertemuan. Nah, komponen dari materi yang akan kita bahas selama 35 kali itu ada yang terkait dengan aspek manasik peribadatan, mulai dari sebelum keberangkatan kemudian sampai nanti kepulangan ya. Mulai dari proses yang terkait dengan ibadah umroh ya, ibadah haji, termasuk nanti ziarah di Madinah. Lalu ada aspek yang terkait dengan akhlak jamaah selama melaksanakan ibadah haji.
sebagai bagian dari kelengkapan kesiapan melaksanakan ibadah haji, kita juga perlu memahami tentang akhlak-akhlak yang harus dijaga oleh jamaah selama melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, pada sisi tasawuf dan aspek spiritualitas. Ya, ini aspek-aspek ketiga yang akan kita bahas. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan soal kesehatan. Nah, 4 materi ini akan kita laksanakan pembahasannya secara bergantian, ya, secara bergantian. Minggu ini materi A, minggu depan materi B, minggu depan materi C, terus begitu. Ya, kita distribusikan ke dalam etapa tahapan proses. Ya, meskipun nanti ada 4 aspek, pembahasan kita ini akan dilakukan berdasarkan alur perjalanan jamaah haji, yang insya Allah kita akan melaksanakan haji konsep kemarin tahun 2020 Jogja itu masih berada direncanakan ada di gelombang 1 untuk alur perjalanannya. Nah, itu beberapa aspek yang akan kita bahas, ya. Maka tentu nanti juga akan melibatkan teman-teman dari kesehatan, kemudian juga dari yang lain-lain untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan pembekalan kepada kita semua. Nah, insya Allah kalau kemudian 35 kali pertemuan ini berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti dengan baik seluruhnya, insya Allah Bapak Ibu juga akan punya bekal yang cukup. Nah, nanti di sesi akhir, kemungkinan di awal Maret, kita berharap sudah ada informasi yang update terkait dengan kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Nah, akan kita sampaikan di sesi akhir. Nah, sekarang kita tidak terlalu banyak membahas aspek kebijakan, kecuali kebijakan terkait berkenaan dengan pembatalan yang kemarin sudah sama-sama kita tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pengantar awal dari pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti selanjutnya kami mohonkan kepada Pak Kabid Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, Pak Sigit Wasulama, untuk bisa memberikan satu pembekalan awal, satu deskripsi awal tentang aspek-aspek besar, variabel-variabel pokok yang harus disiapkan supaya perjalanan haji Bapak Ibu nanti juga lancar dan juga pada akhirnya semuanya makbul diterima oleh Allah dan menjadi haji mabrur. Apa saja yang harus disiapkan? Ini penting supaya kebiasaan kita untuk bersiap menjelang injury time itu tidak lagi kita lakukan. Ya. Nah, kadang-kadang seperti anak sekolah yang lagi ujian, besok ujiannya baru malam ini kemudian membaca buku. Nah, tentu tidak seperti itu karena waktunya juga panjang dan Bapak Ibu juga sudah punya kesiapan secara batin untuk berangkat sesungguhnya. Maka kita berharap dengan waktu yang ada ini kesiapan Bapak Ibu akan jauh lebih maksimal. Maka dengan begitu nanti perjalanannya akan lancar dan semoga hajinya pun menjadi haji yang mabrur. Saya rasa begitu sebagai pengantar ringkas dari kami. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Sigit untuk bisa membersamai kita. Nanti mungkin di sesi akhir kalau ada yang bertanya, mungkin diskusi kita juga sempatkan beberapa saat di sesi akhir. Begitu, monggo Pak Kabid, persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Para peserta manasik haji atau Jumat manasik secara online di seluruh daerah Semarang Jakarta, Sormati. Mohon maaf barangkali biar suaranya lebih jelas saya buka dan biar jelas siapa yang bicara, karena tadi ketika Pak Imam bicara yang bicara yang berbaju putih atau batik. Baik teman-teman petugas kloter atau mungkin juga ada dari unsur
teman-teman pembimbing, dan juga dari jamaah haji. Semuanya yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah sampai dengan hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita, berikan waktu luang kepada kita untuk berbenah, untuk membenahi diri kita, untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali selama ini kita lebih memantaskan diri kepada sesama manusia. Bagaimana kita berdandan, bagaimana kita memilih kostum dan sebagainya, barangkali itu yang kita lakukan. Maka dengan pandemi ini, lebih-lebih Bapak Ibu kita semua yang insya Allah akan menunaikan ibadah haji ini dituntut untuk lebih mempersiapkan diri, memantaskan diri, karena kita akan hadir, kita diundang oleh si empunya rumah Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu hikmah dari ditunda atau dibatalkannya pemberangkatan haji tahun ini adalah agar kita bisa lebih baik lagi, lebih pantas lagi menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, proses ibadah haji dari awal sampai akhir tentu seperti yang kita semua sama-sama mafhum, dari input, kemudian proses, sampai output, atau persiapan, kemudian pelaksanaan, dan pasca haji. Ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita persiapkan sebaik mungkin. Pelaksanaannya akan baik, lancar, benar, insya Allah apabila persiapannya juga baik. Demikian juga sampai ke pasca haji nanti. Maka pada kesempatan kali ini saya khusus akan menyampaikan sedikit, berbagi, dan juga nanti menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan persiapan ibadah haji. Jadi mengapa harus kita persiapkan Bapak sekalian? Ya karena haji ini perintahnya, haji ini undangannya, sehingga sesuatu yang besar, sesuatu yang penting bagi kita umat Islam, bagi kita orang-orang yang beriman, sehingga tidak mungkin kita kemudian melakukan tanpa persiapan. Maka harus benar-benar kita persiapkan dengan matang, dengan sungguh-sungguh. Karena adalah ibadah sekali lagi. Jadi ibadah atau penyelenggaraan haji itu intinya adalah ibadah. Maka yang namanya ibadah harus dengan ilmu. Kudu dingilmoni begitu. Ketika para yai, tanpa ilmu tentu fatal akibatnya. Nah, nanti salah satu persiapannya adalah ilmu itu. Jadi ini latar belakang kenapa ini perlu kita persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan kita kemarin sudah persiapan sekian lama, kemudian tertunda. Ini kita lanjutkan persiapan kita. Kita lanjutkan dan kita ulangi sehingga lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Kalau ini bukan ibadah, barangkali persiapan yang kemarin sudah kita lakukan ya sudah, itu aja nanti untuk penyelenggaraan tahun depan. Namun tentu kita tidak ingin pelaksanaan dan hasil dari ibadah kita nanti menjadi kurang berkualitas. Yang kedua, kenapa ini harus kita persiapkan bersama? Karena ibadah haji ini kewajibannya memang hanya satu kali seumur hidup.
Dan mungkin secara teknis itu hanya bisa kita lakukan 1 kali juga. Ini harus kita persiapkan. Karena kalau 1 kali ini sampai gagal, ya sudah, berarti tidak ada kesempatan lagi untuk mengulang. Tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat misalnya, ketika sholat Jumat kita tadi mungkin telat, atau mungkin kurang khusyuk, atau mungkin kita dapat di shot belakang, insya Allah kita masih bisa perbaiki Jumatan yang akan datang. Demikian juga dengan sholat 5 waktu kita, bahkan mungkin puasa kita, hitung-hitungan mungkin kita masih bisa memperbaiki puasa Ramadan kita tahun depan. Demikian ibadah-ibadah yang lain, kecuali haji. Jadi wajibnya memang hanya 1 kali, dan secara teknis pun ini hitung-hitungan kita manusia, itu ya hanya bisa kita lakukan 1 kali. Bapak Ibu bisa menghitung, kalau untuk mendaftar saja kita harus menunggu 10 tahun dari kepulangan kita kalau kita mau mengulang haji kita. Jadi menunggu 10 tahun kita baru bisa daftar lagi. Nah, kalau sekarang aja kita sudah berapa tahun, Pak? 28 ya. Kalau sekarang aja 28 tahun kita nunggu, udah 10 tahun yang akan datang. Bisa bayangkan, mungkin lebih dari 40 tahun. Nah, kalau sekarang usia kita sudah 60, nanti kita baru boleh daftar lagi di usia 70. Ditambah dengan 40 tahun baru berangkat. Maka sekali lagi secara teknis, hitung-hitungan matematik kita manusia itu kayaknya sangat sulit. Maka hanya sekali ini harus benar, ya. Kali ini harus benar, harus baik, sehingga ibadah yang sekali itu kemudian sah ibadahnya, kemudian diterima oleh Allah, jadi haji yang makbul, dan akhirnya mabrur juga. Harapan kita tentu seperti itu. Maka kita persiapkan. Belum barangkali juga ibadah haji ini harus dengan biaya yang lumayan ya bagi orang-orang yang kelas menengah ke bawah. 36 juta tentu nilai yang cukup. Tapi bagi orang-orang yang kelas atas berkecukupan, barangkali 36 juta itu sangat sedikit. Mungkin hanya seharga motornya di antara motor yang sekian ada di rumahnya. Nah, maka inilah yang kemudian kenapa harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan sebenar-benarnya, dengan serius. Karena ini sekali lagi perintah Allah, hanya sekali seumur hidup. Tidak bisa diulang lagi. Tidak bisa diulang lagi. Artinya kalau sekali ini gagal ya sudah selesai. Ekstrimnya kan begitu. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan? Apa saja yang harus kita persiapkan? Memang tadi sedikit sudah menyinggung, tentu secara garis besarnya persiapan orang yang berhaji itu ya persiapan jasmani dan rohani itu pasti, fisik dan mental, lahiriah dan batiniah. Secara garis besarnya itu. Tetapi kemudian kalau kita mau merinci, maka persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, ada persiapan secara teknis. Ini menyangkut seperti pengurusan dokumen, kemudian nanti pada saat
membawa dan menempatkan dokumen, kemudian pakaian, baik pakaian sehari-hari maupun pakaian ihram, obat-obatan. Ini menyangkut masalah-masalah teknis, suplemen, bagaimana membawa agar aman dan benar, harus ditaruh di koper, mana yang harus ditaruh di tas jinjingnya, dan mana yang harus ditaruh di tas dokumen, tas paspor. Ini menyangkut masalah-masalah teknis. Ini juga penting karena ini akan berdampak pada kelancaran perjalanan itu. Karena pengalaman juga sering terjadi, bahkan hampir setiap tahun itu masih terjadi. Karena aspek teknisnya ini kurang begitu diperhatikan, ada yang menyimpan kartu kesehatan hajinya di dalam koper. Ada yang menyimpan obatnya yang harusnya itu di tempat yang paling dekat, mudah dijangkau karena dibutuhkan setiap saat, ditaruh di tas jinjing, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini menyangkut masalah teknis. Ini nanti akan berpengaruh pada proses perjalanan ibadah haji. Daripada perjalanannya mungkin dari rumah sampai ke asrama haji, embarkasi, dan sampai ke tanah suci dan seterusnya. Kemudian persiapan kesehatan, yang ini merupakan syarat seorang bisa menunaikan ibadah haji ketika dia dinyatakan istitoah oleh petugas atau kementerian yang mengurusi bidang kesehatan. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, turun ke Dinas Kesehatan dan di Puskesmas. Jadi dinyatakan istitoah secara kesehatannya oleh dokter yang kompeten berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016. Nah, ini harus dipersiapkan agar nanti mendapatkan status istitoah. Lalu sekalian, persiapan kesehatan tentu nanti secara detail nanti akan disampaikan oleh teman-teman pembimbing yang membidangi tentang kesehatan yang akan kita minta khusus. Saya di awal ini mengingatkan bahwa sekalipun Bapak Ibu kemarin sudah dinyatakan istitoah oleh dokter yang memeriksa penjenengan sehingga penjenengan bisa melunasi, ini jangan kemudian beranggapan bahwa tahun depan saya tinggal berangkat. Karena insya Allah di dalam KM 494 itu dinyatakan bahwa untuk keberangkatan tahun depan, pemeriksaan kesehatannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan regulasinya. Sehingga kemungkinannya ya nanti akan ada pemeriksaan ulang, karena pemeriksaan kesehatan itu kan ada batas waktunya, hasil dari pemeriksaan kesehatan. Sedangkan kita sendiri juga sangat paham tentang kondisi fisik kita masing-masing aja. Yang hari ini kita merasa bugar, besok belum tentu. Dan juga banyak saudara-saudara kita yang hari ini masih ke kantor, besok pagi sudah dalam kondisi sakit dan seterusnya. Nah, poinnya apa, Bapak sekalian? Mari kita jaga kesehatan kita bersama. Kita perhatikan pola makan kita, pola hidup kita, olahraga dan sebagainya. Apalagi kepada Bapak Ibu yang memang punya riwayat penyakit tertentu, mohon untuk memperhatikan bagaimana saran anjuran dari dokter itu diperhatikan. Juga
sering melakukan cek kesehatan untuk agar terpantau betul dari hari ke hari mengenai kesehatan kita semua. Karena tanpa sehat ini yang namanya ibadah haji akan sangat berat. Kita sebagai petugas sering melihat mulus dodo betul prihatin, mesake, campur aduk misalnya. Melihat jamaah haji misalnya dari awal kedatangan di asrama haji itu sudah dalam keadaan di kursi roda, di pesawat, bahkan selama di tanah suci. Padahal haji itu fisik. Haji itu perpindahan dari satu tempat ke tempat berikutnya. Yang harus diikuti, tidak bisa tidak. Secara fisik. Jadi besok kita tidak bisa alasan pandemi haji kita secara virtual pakai Zoom, tidak bisa. Kita harus hadir di sana. Naik pesawat 11 jam, kalau fisiknya tidak kuat tentu ini juga problem. Setiap hari dari hotel ke masjid, kalau fisiknya tidak kuat ini juga masalah. Bahkan untuk urusan pribadi saja menjadi sangat berat. Dan itu dampaknya sangat luas. Efeknya sangat banyak. Kepada petugas, kepada teman-teman satu kamarnya, ya. Bukan sekedar itu, bahkan kemudian bisa memancing orang lain melakukan perbuatan dosa, kemudian ghibah, walaupun dengan kata-kata yang halus awalnya negatif, ya. Misalnya ini simbah niku, untung pulau sehat. Awalnya kita masak ini ujung-ujungnya umur yang awal dia sehat. Lalu kemudian setiap saat merasa jadi menjadi bahan pergunjingan di antara para jamaah. Kan kasihan teman. Kalau yang digunjing barangkali karena tidak dengar justru mengurangi dosanya. Tapi yang gunjing ini siapa? Bertambah dosanya. Padahal itu terjadi di tanah suci, sekalian. Kita semua mafhum bahwa suatu perbuatan baik yang dilakukan di tempat yang mulia seperti tanah haram dan waktu-waktu yang mulia, maka nilai pahalanya akan lebih besar, berlipat-lipat. Nah, itu berlaku sebaliknya. Ketika kita melakukan perbuatan buruk di tempat yang mulia, di waktu-waktu yang mulia, maka dosanya sudah lebih besar. Nah, itu sering terjadi dan banyak sekali terjadi. Nah, ini nanti di materi-materi filosofi haji, hikmah dari haji, nanti insya Allah akan kita kupas itu. Sehingga persiapan kita tidak sekedar menjadikan perjalanan haji kita lancar dan tidak sampai di situ, tapi sampai pada diterima dan mabrurnya haji kita insya Allah. Nah ini, maka pentingnya kesehatan itu. Belum nanti pada karena kesehatan, kondisi kesehatan seorang jamaah itu bisa satu kloter itu menggibah, itu bisa menjadikan mungkin teman-temannya satu kamar, satu regu, satu rombongan itu terpancing untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi belum bisa kemudian menjadikan itu sebagai peluang beramal soleh. Mungkin ada sebagian ketika ada jamaah yang sakit, yang kurang sehat, kemudian itu disikapi, ini peluang untuk saya berbuat baik. Ini peluang, ini kesempatan untuk saya beramal soleh. Nyala tuh, yang tadi benar deh. Barangkali tidak banyak yang seperti itu.
Padahal sesungguhnya harus begitu, pastinya harus begitu. Jadi sebagian justru ini menjadikan beban. Nah, memang kita secara manusiawi juga bisa memahami. Kalau barangkali hanya sehari, 2 hari, 3 hari mungkin masih tahan, masih kuat. Namun ketika sudah 42 hari, jadi di perjalanan kita masuk di Makkah, Madinah, ya Arafah, Musdalifah, Mina, kemudian kita menghadapi seperti itu. Barangkali juga tidak banyak yang kemudian bisa bersabar dan menjadikan itu sebagai lahan untuk menambah kebaikan, menjadikan itu sebagai amal saleh kita. Terus kalian yang saya hormati, rahimahullah. Nah, kemudian persiapan selanjutnya adalah dalam hal manasiknya. Bagaimana tata cara kita beribadah haji? Tata cara kita berhaji. Tadi sudah saya sampaikan karena haji ini adalah ibadah dan ibadah itu harus dengan ilmu. Maka manasik ini sesuatu yang harus kita pelajari. Walaupun sesungguhnya kalau manasiknya sendiri itu sama tidak ada yang sulit Mas Imam. Mas Eko tidak ada yang sulit sesungguhnya manasik haji. Karena dalam manasik haji itu tidak ada rukun kaulinya ya Mas. Adanya rukunnya rukun apa? Fi'li. Jadi perbuatan. Artinya tidak ada bacaan yang misalnya itu ditinggalkan kemudian menjadikan hajinya tidak sah. Selama ini kan yang ditakuti oleh jamaah haji kita itu lenapal kedungon. Kalau kemudian buku kita itu sekarang 2 paket atau 3 ya, berkira 3. Yang satu tebal, yang kemudian ada yang doa yang ringkas. Nah, biasanya kita pilih yang paling ringkas, yang paling simpel. Nah, kalau itu kita sekedar berhaji secara minimalis, ya. Secara minimalis artinya aspek keabsahannya itu terpenuhi. Itu tidak sulit dari sisi itu. Namun kan kita ingin, karena tadi hanya sekali lagi, kita ingin meraih yang utama. Tidak sekedar minimalis, tapi kita ingin lebih. Kita ingin yang utama. Maka kemudian doa-doa itu juga menjadi penting untuk kita hafal dan paham untuk mengajarkan serta sudah paham. Kalau dalam hal prosesi secara fisik, kalau sehat, sekali lagi, kalau dalam kondisi sehat, itu bahkan kalau sekarang daftar atau diumumkan hari ini, nanti sore berangkat pun berani. Kalau fisiknya sehat, karena sudah ada petugas, Bapak Ibu sekarang ihramnya dipakai misalnya. Sebelum ihram mandi dulu, gitu. Nanti diterangkan cara mandi besarnya bagi yang belum paham. Terus mandi, terus boleh pakai wangi-wangian sebelum pakai pakaian ihram dan sebagainya dan sebagainya. Itu dibimbing semuanya. Nanti kalau bisa udah datang, Bapak Ibu turun, kita naik bis ke Arafah. Ya kan sehat, seperti bepergian biasa aja. Kalau dari sisi prosesinya. Sampai Arafah, jalan masuk tenda. Nah, di sana, wukuf, dan seterusnya. Sehari semalam kita di sana. Kemudian di Musdalifah, dalam keadaan sehat, kita di Musdalifah. Mati di sana di tengah padang pasir yang tanpa atap, bahkan tanpa alas. Kalau kondisi kesehatan kita prima, insya Allah tidak masalah. Demikian juga dengan diri. Artinya sekali lagi, kalau prosesi haji, manasik haji hanya sekedar ngambil yang minimalis, memang tidak terlalu sulit, apalagi fisiknya kuat, sehat. Namun kita kepingin lebih dari itu, kita kepingin haji Bapak Ibu, haji kita semua tidak sekedar sah, tapi juga diterima oleh Allah, menjadi haji yang mabrur. Karena itu impian, itu dambaan semua orang. Sehingga rela menunggu sekian tahun, rela menabung, rela apapun untuk haji. Karena memang
imbalannya menggiurkan, yaitu surga. Ini manasiknya. Ini harus juga dipelajari. Nah, nanti sekali lagi akan menyangkut keabsahan ibadahnya. Nah, kemudian yang keempat, nanti di materi Jumat Manasik ini juga akan kita sampaikan tentang dari sisi tasawufnya, dari sisi filosofinya, sehingga ibadah yang kita lakukan, yang Bapak Ibu tindakan nanti insya Allah dengan memahami filosofi haji, dengan memahami hikmah-hikmah di dalam setiap tahapan haji, dalam setiap proses ibadah haji itu akan ada jaminan kualitas dan akan berasa Bapak sekalian haji kita. Jadi ketika tawaf insya Allah akan berbeda dengan orang yang tidak memahami apa filosofi dari tawaf itu. Ketika wukuf akan jauh berbeda dengan orang yang tidak memahami hikmah filosofi dari wukuf. Demikian juga ketika melempar jumrah dan sebagainya dan sebagainya. Ini sesungguhnya yang perlu ditekankan. Kalau dari sisi manasiknya, insya Allah kita melihat sudah cukup jamaah kita itu belajar manasik itu. Baik yang kita lakukan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama sampai dari tingkat Kanwil sampai tingkat KUA, kemudian di teman-teman kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi untuk belajar manasik insya Allah cukup. Namun kemudian bagaimana menguatkan manasiknya itu dengan ditambahkan dengan aspek filosofinya. Ini yang nanti juga akan mendapatkan porsi yang cukup dari program kita ini. Karena kita melihat itu Bapak sekalian. Jadi ada orang yang sama-sama tawaf, dia satu regu, satu kamar, atau sama-sama lontar jumroh, sama-sama wukuf, tapi memang berbeda. Kemudian dia di dalam menghayati dari ibadah itu. Jadi sangat tergantung bagaimana dia memahami filosofinya. Nah, kemudian sekalian, tentu yang di atas itu semua bekal dan persiapan yang harus benar-benar kita siapkan mulai hari ini dan seterusnya adalah mempersiapkan diri kita dengan cara meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena oleh Allah disebut secara khusus bahwa takwa merupakan bekal terbaik bagi orang yang berhaji. Bekal terbaiknya adalah takwa. Dan itu juga menjadi bagian dari persiapan kita. Di samping yang tadi sudah saya sampaikan, maka secara keseluruhan kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Karena bagi orang yang sudah benar-benar mencapai tingkat ketakwaan yang matang, yang cukup, yang kuat di hadapan Allah, maka semua proses ibadah haji akan menjadi mudah. Akan menjadi mudah. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga oleh kita semua, Bapak Ibu, barangkali juga masih ada yang memahami tentang takwa itu yang masih belum sampai dihayati betul. Ya selama ini hanya menjadi hafalan kita. Takwa itu pokoknya ini tidak kita Gusti Allah yang larang pun. Betul itu betul. Tapi kemudian kan banyak yang sekedar itu di lisan kita. Tidak kemudian benar-benar
menjaga ketaatannya itu, di ketaatan baik dalam menjalankan perintah maupun ketaatan dalam meninggalkan larangan Allah. Apa ada seorang ulama yang kemudian memberikan definisi tentang takwa itu dengan lebih rinci lagi. Siapa tidak salah, Afif Abdul Fattah Tobar, beliau memberikan pengertian tentang takwa adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari segala sesuatu yang bisa menjadikan Allah murka. Menjaga dirinya dari segala sesuatu yang bisa merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Itu takwa. Sehingga tentu kemudian takwa itu berarti menyangkut hubungan sosial. Takwa itu juga menyangkut hubungan sosial di antara kita sama manusia, tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, haji itu kita lakukan dalam sebuah komunitas besar. Mulai dari regu, rombongan, kloter. Itu kalau di dalam satu kloter. Kemudian kalau sudah sampai di tanah suci, jadi regu, rombongan, kloter, kemudian maktab ya, maktab. Dalam satu maktab itu 7 sampai 8 kloter. Anda tidak bisa hidup sendiri. Jadi berhaji itu selalu bersama orang lain. Sehingga potensi untuk melakukan mungkin kesalahan pada orang lain sudah cukup besar. Maka bagi orang yang bertakwa, yang berbekal takwa di dalam hajinya, maka insya Allah dia selalu menjaga, dia berhati-hati di dalam berinteraksi dengan sesama. Baik sama-sama teman sekamar, satu regu, satu rombongan, dan seterusnya. Dia orang yang bertakwa pasti akan berhati-hati. Ketika dia bicara, bagaimana agar bicaranya, nada bicara, isi bicaranya itu tidak menyakitkan orang lain. Nah, ini perlu dipersiapkan. Itu bagian dari takwa. Ketika melakukan sesuatu tidak boleh merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri pun juga diupayakan untuk tidak. Apalagi sampai kemudian menjadikan Allah tidak ridho, menjadikan Allah murka. Mungkin pertanyaan, mau potong, mau haji, mau potong itu. Haji ini mungkin warna-warna Bapak Ibu sekalian. Masih mana berita kalau Mekah itu setan yang lebih gede setan. Sehingga tidak sedikit orang di sana juga kalau gibah itu barangkali hanya pindah rumah, biasa di rumah pindah di sana. Ini yang di rumah tidak aja kadang-kadang di sana terjadi. Godaannya juga lebih kuat. Maka sekalian kita persiapkan diri kita tingkatkan ketakwaan kita dengan menghadirkan ketaatan kepada Allah. Insya Allah dengan menghadirkan ketaatan dalam diri kita, maka secara otomatis maksiat itu kemudian menepi dari diri kita. Karena ini dua hal yang tidak mungkin bisa jadi satu. Ya, mau ada jamu, mau ada obat yang mendeko tombol teko loro-loro gitu. Jadi kalau ini taatnya datang maka maksiatnya pergi. Demikian sebaliknya. Orang yang sedang bermaksiat tidak mungkin dia taat. Maka kita latih, kita uji dan kita lihat diri kita masing-masing untuk menilai diri kita, bukan orang lain. Ya, yang paling mudah adalah
kehadiran kita 5 kali sehari semalam ketika Allah memanggil. Itu bisa sebagai parameter awal. Kalau sekarang mungkin kasusnya dengan COVID ini ya itu baru di rapid, itu baru awal. Nah, kehadiran kita untuk memenuhi panggilan Allah, salat 5 waktu ini menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan untuk tolak ukur bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Apalagi kalau kemudian sudah meningkat, udah ibadah yang sunat. Ini yang wajib ini dulu coba kita lihat diri kita masing-masing Bapak. Maka selama ini kita sudah bisa hadir mengikuti sholat berjamaah dengan tepat waktu di masjid misalnya. Nah, barangkali sekarang ini pandemi jadi dijadikan alasan untuk tidak ke masjid. Ya barangkali ya memang fatwanya ada dari MUI, dari para ulama. Namun saya mengajak monggo kita muhasabah, kita tanyakan kepada diri kita. Ketika hari ini saya tidak berjamaah itu sak janjane mergo wedi corona tenan apa mergo males itu. Kita insya Allah tahu jawabannya ada diri kita. Namun maaf, ada hal yang kita sedih sesungguhnya. Jadi justru di tengah-tengah pandemi ini intensitas ibadah itu kemudian menjadi menurun tensinya dengan alasan menjaga ya karena protokol kesehatan misalnya. Kalau memang itu benar-benar dijaga, kan tetap kemudian hadir ke masjid. Nah ini yang repot adalah tidak ke masjid, tidak sholat berjamaah, alasannya katanya pandemi. Padahal aslinya ditakoni ke hati kita sendiri di malesan itu. Nah monggo sekalian lagi kita persiapkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sudah punya bekal ini, insya Allah ini bekal yang terbaik dan meliputi semuanya. Semuanya menjadi beres ketika kita punya bekal takwa ini dengan cukup. Barangkali itu Bapak Ibu sebagai pengantar kita mengawali Jumat Manasik kita di daerah Semansu Jakarta ini, dan insya Allah mohon doa dan dukungannya akan kita lanjutkan pada Jumat-Jumat selanjutnya 1:30 sampai 1:30 insya Allah. Demikian, semoga masih ada waktu beberapa menit untuk mungkin kita bisa sharing seputar persiapan haji kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabir yang sudah memberikan pengantar informasi yang cukup panjang Pak. Baik, ada juga ada catatan masih Pak, suara saya tidak begitu jelas pakai masker saya. Ya. Poin terakhir yang disampaikan Pak Kabir saya kira sangat penting Bapak Ibu, karena Allah sudah memberikan penegasan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tentu situasi yang ada sekarang ini Bapak Ibu punya waktu yang cukup hebat, cukup panjang untuk mempersiapkan diri secara komprehensif, ya tidak hanya pada aspek teori tapi juga aspek batin. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada hal-hal yang akan didiskusikan, kami persilahkan. Mungkin ada yang akan disampaikan. Kita punya waktu sekitar 12 menit dari sekarang. Kalau ada. Saya Pak Imam, boleh matur Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida, calon TKHI Kloter. Yang saya sampaikan, jamaah dari Galur Pak, ini banyak yang belum bisa masuk di Zoom ini. Padahal peserta baru 85. Mungkin ada tinjauan untuk kepesertaan Pak. Banyak yang kesulitan untuk masuk. Teman-teman dari petugas juga banyak yang belum bisa masuk Pak. Mungkin ada solusinya. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
Waalaikumsalam. Farida ya? Nggih, saya Farida, Pak. Iya, makasih. Dari Kulon Progo. Kontrol, baik. Nggih. Mas Eko ada berapa sekarang masuk? 87 Pak, baru 87. Padahal kita 100 ini Pak sekarang. Sekarang 100 Pak. 100. Sekarang partisipannya 100, nggih. Oke, baik. Zoom kita ini bisa menampung 500, Mbak. Iya. Jadi kalau baru 100, mestinya masih cukup lebar. 400 yang bisa untuk Tapi kita. tidak bisa. Banyak teman yang tidak bisa masuk, Pak, siang ini. Oke, nanti kita evaluasi. Problemnya apakah Nggih. Kulon Progo ini nggak ada jaringan atau bagaimana? Ini yang orang kota juga tidak bisa masuk, Pak. Iya. Yang dari CIH, Iya, CIH itu benar. kan dalam kota sekali tidak bisa masuk, Pak. Oke, iya. Karena dalam Nanti kita evaluasi dengan Oh, dalam gedung ya, David ya. Ya, oke. Ada lagi yang Aku lain? di luar rumah. Oh iya. Itu yang Kulon Progo bisa masuk, Pak Iskandar, Pak Nur Iskandar bisa masuk. Bu Fitri bisa masuk. Kulon Progo lancar sebenarnya, Pak. Ya, terima kasih Pak Imam. Baik, terima kasih Bu Rida. Iya. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Hadi ya? Ya. Ya, silakan Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, manasik Jumat siang secara Zoom ini ke depan bisa lebih kontinu sehingga bisa tersebar kepada seluruh jamaah. Yang perlu kami sampaikan atau tanyakan adalah dalam perjalanan ini kan ada jamaah kami yang meninggal. Persoalannya sejauh mana proses pengalihan itu sampai di mana Pak? Apakah cukup sampai di Kanwil atau yang bersangkutan cukup ke Kemenak lalu proses itu selesai Pak? Terima kasih. Baik, tentang pelimpahan porsi ya. Oke, satu lagi ada lagi Pak, sebelum kita jawab nanti. Monggo kalau ada lagi. Cukup sementara. Baik, monggo Pak Kapit untuk pelimpahan porsi. Baik, saudara sekalian, Mas Hadi. Jadi untuk pelimpahan porsi, alhamdulillah sampai saat ini, walaupun di tengah kondisi pandemi cukup lancar prosesnya. Jamaah yang ngurus pelimpahan porsi itu bisa nanti setelah diurus mendapatkan pengantar dari Kemenak Kabupaten Kota, kemudian ke Kanwil, dan ketika ke Kanwil kansen dulu. Jadi nanti bisa kansen. Tadi Mbak. Kita kemudian mau datang pada hari apa, jam berapa, nanti langsung kita layani. Bahkan sekarang pelayanannya cukup di PTSD, jadi jamaah tidak usah ke atas naik di bidang PHU, tapi di PTSD selesai diproses sudah cukup sampai Kanwil. Bahkan jamaah bisa upload dokumen ya sebelum datang itu diupload di melalui email kita bisa untuk dokumen-dokumen yang sudah siap itu. Kalau misalnya mau di email dulu, namun kalau misalnya langsung dibawa secara fisik bersamaan pada saat nanti pelimpahan porsi itu juga boleh. Monggo nanti yang penting nanti ngabari kapan mau datang. Yang sudah kita laksanakan seperti itu Mas Hadi, dan alhamdulillah cukup lancar. Terima kasih Pak. Jadi harus mendapat surat pengantar dulu dari Kemenak Kabupaten Kota ya Pak Nggih? Iya Pak, jadi pertama datang ke Kemenak Kabupaten Kota, nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ya, bukti-bukti fisik, alasannya apa karena wafat atau karena sakit permanen. Nanti sudah ada detail dari Kabupaten Kota, kemudian dari sana nanti ke Kanwil. Nah, sampai di Kanwil cukup prosesnya. Karena kalau dulu kan sampai di kita, sekarang enggak. Jadi cukup sampai di Kanwil, semua sudah selesai. Ini hanya 2 langkah saja. Silahkan monggo kalau diproses kalau ada jamaah yang wafat ya. Ya. Matur nuwun Pak. Iya Pak Mas Hadi, monggo. Ada lagi yang lain Bapak Ibu?
Atau cukup? Masih ada waktu 5 menit. Mungkin juga ada baiknya Pak Kabit, mungkin di pertemuan yang akan datang, kita bisa sampaikan review ringkas dari kebijakan perhajian yang terakhir ya. Mulai dari kebijakan terutama berbasis KM 494 ya, yang pembatalan itu, termasuk juga yang banyak ini kan pelimpahan kursi ya. Belakangan ini kita banyak melayani, karena kalau dulu pelimpahan kursi ini terbatas waktu, tapi sekarang karena dibuka sepanjang tahun sejak terbitnya Undang-Undang 8 tahun 2019, maka ya terus berjalan terus sampai dengan sekarang. Maka nanti mungkin akan kita sampaikan, insya Allah kalau mau diperlukan, supaya semua juga bisa menyampaikan dan memberi jawaban kalau ada yang bertanya terkait dengan soal pelimpahan kursi ini. Insya Allah dalam pertemuan kedua nanti kami akan insert untuk materi tentang hal pokok terutama pelimpahan kursi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Waktu 5 menit terakhir. Tambah lagi Pak. Iya, monggo. Jumat siang otomatis atau mungkin ada pemberitahuan mengenai linknya juga Pak? Terima kasih. Baik. Kemarin kami sudah coba komunikasikan dengan Mas Iko yang di Humas. Insya Allah link itu akan kita pakai permanen Pak. Jadi link minggu depan kita pakainya itu, jadi tidak gonta-ganti. Sehingga lebih memudahkan bagi seluruh peserta untuk tidak selalu update link Zoom-nya. Jadi pakai itu. Dan Alhamdulillah ini ya sudah di atas 100, tapi target kita ini kalau dari sisi kuota kan bisa 500. Sebenarnya kalau 500 pun dari jumlah jamaah 3000 itu baru sekian persen ya. Tapi nanti akan kita coba backup dengan diupload di media yang lain sehingga bisa di download dan bisa dipelajari lagi pada kesempatan yang berbeda. Begitu Pak Mas Jadi. Matur nuwun Pak Imam. Cukup nih. Baik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini sudah jam 2:30 kurang sedikit, ya, 2:30 kurang 3 menit. Alhamdulillah pertemuan kita pada sesi awal bisa berjalan dengan baik. Yang pada sesi ini kita bisa mendapatkan satu gambaran deskripsi tentang hal-hal pokok yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, aspek-aspek detail dari rencana persiapan itu akan kita breakdown di dalam manasik online selama kurang lebih 35 pertemuan dihitung dari mulai hari ini. Insya Allah kalau Bapak Ibu ya mengikuti dengan baik, ditambah dengan membaca buku yang disiapkan dari Kementerian Agama dan juga buku-buku yang lain, insya Allah persiapan Bapak Ibu akan matang dan harapannya nanti hajinya juga berjalan dengan lancar. Haji kita ini Jogja kan tiap tahun 3.000 lebih Pak ya. Mestinya kemudian dalam setiap waktu kepulangan haji itu kita mendapat energi baru karena datang para jemaah haji yang siap berkontribusi untuk umat. Nah ini kita harapkan ke depan punya dampak signifikan terhadap bangsa dan negara kita ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kiranya itu mari kita akhiri bersama pertemuan Zoom pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kabit. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.